Before I begin, Adegan diawali dengan memperlihatkan sebuah fenomena yang sangat aneh di mana beberapa orang tiba-tiba mengalami kematian mendadak hingga membuat seluruh kota kacau balau. Belum diketahui apa penyebabnya, tapi ini akan menjadi awal mimpi buruk bagi seluruh umat manusia di planet bumi. Ini adalah Dr. Josh, seorang ahli geomagnetik dan ilmu kebumian, di mana beliau sedang mengajar mata kuliah di universitasnya. Tak lama datanglah beberapa orang dari pemerintahan untuk membawanya karena ada sesuatu yang sangat darurat. Dan ya, sudah tidak aneh lagi, pasti kalau film-film disaster atau alien macam War of World, Independence Day, terus 2012 movie, pasti kalau ada kejadian aneh langsung merekrut para ahli, ya kan? Terus nanti pasti dia yang selamat dari bencananya, ya kan? Sudah tertebak dong. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati saja. Mungkin bayarannya lebih besar. Selanjutnya kita akan dibawa ke sebuah fasilitas rahasia militer di mana Josh bertemu dengan sahabat lamanya yang merupakan ahli senjata energi tinggi bernama Sergei. Ini orangnya. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan penuh mayat dan tak lama datanglah seorang jenderal untuk mengungkapkan tujuannya mengundang mereka ke sini, yaitu memastikan apa penyebab dari kematian mendadak orang-orang ini. Karena sang jenderal khawatir semua ini diakibatkan oleh senjata pembunuh massal yang bisa membunuh dengan gelombang elektromagnetik, karena jika benar tentu itu akan mengancam keselamatan negara Amerika Serikat. Namun sejauh yang mereka berdua tahu bahwa saat ini tidak ada senjata dengan gelombang elektromagnetik yang mampu membuat efek dengan skala besar seperti ini. Mendengar jawaban tersebut, sang jenderal pun bisa lebih tenang dan menganggap semua ini selesai. okay, we're done. We're not done, sir. Faktanya, semua ini belumlah selesai seperti apa yang dikatakan oleh Chongur si jenderal, karena kembali terjadi anomali aneh di mana sekawanan burung tiba-tiba menggila dan membuat kekacauan di kota London. What is it, sweetheart? Let's go, let's go. Come on. Melihat berita tersebut, Josh semakin penasaran dan merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Untuk itu, dia menyuruh timnya mengumpulkan data geomagnetik selama 2 tahun ini dan mencoba memulai penelitian untuk mencari jawaban atas kejadian yang sedang terjadi saat ini. Just use your imagination. That is a huge search. You're wrong. Adegan berpindah keluar angkasa di mana kita akan diperlihatkan seorang pilot wanita bernama Rebecca. Terlihat bahwa pesawat ulang-alik yang dikendarainya baru saja memasuki atmosfer dan sebentar lagi akan mendarat. Tom, drop out. Namun saat mencapai 15.000 kaki dari permukaan, tiba-tiba navigasi mereka mengalami error yang membuat Rebecca dan tim harus mendarat tepat di pusat kota. They're gonna hit downtown LA at 300 knots. Merasa bahwa dirinya memerankan peran utama dalam film ini, Rebecca pun mengikuti instruksi dari sutradara untuk tetap tenang dan mendarat tepat di jalur sungai yang melintasi kota hingga berhasil menyelamatkan awak pesawat tanpa harus melukai warga sipil di sana. Coba kalau antum dalam situasi seperti itu, mungkin sudah teriak-teriak, "Ah, tidak! Tolong! Tolong!" Makanya kayak saya dong, sering-sering main pilot simulator di Android. Adegan berpindah ke Josh yang sudah mendapatkan hasil dari penelitiannya. Terlihat dia sedang menunggu seseorang yang sangat penting dan merupakan seorang ilmuwan terkenal sekaligus penasihat negara bernama Dr. Jimsky. Tujuan Josh menemuinya tentu saja untuk memperlihatkan hasil dari penelitiannya, yang mana Jimsky memiliki kapasitas untuk didengar oleh pemerintah. Karena ternyata Josh menemukan fakta mengejutkan bahwa planet bumi sedang dalam masa menuju kiamat. Waduh, belum sempat kebeli PS4 lagi. Setelah melihat berkas penelitiannya, Jimsky tentu tidak mudah untuk menerimanya dan merasa bahwa dirinya tidak mungkin melewatkan hal itu. Namun faktanya, itu memang benar-benar terjadi. Axel, start up any day now.
Sementara itu kita akan diperlihatkan Rebecca yang sedang berada di Gedung Putih di mana dia dan orang-orang di sana melihat suatu anomali aneh di langit yang merupakan tanda bahwa apa yang dikatakan oleh Josh bukanlah sesuatu yang main-main. Rebecca, would you excuse me, please? Excuse me. Karena tidak mendapatkan respon dari Jimski, Josh pun memutuskan untuk abok bersama Sergei di sebuah bar dan tak lama datanglah pas pampres untuk menjemputnya. Ternyata Jimski mempercayai penelitian Josh dan mengatakan hal itu kepada pemerintah dan dengan keadaan masih balideg dan mulut bau naga, Josh pun mulai menjelaskan semuanya secara rinci. Dr. Zimski informs us that you made a useful Dan apa yang akan dikatakan Josh sebenarnya sudah kita belajari waktu masih sekolah dan saya akan mencoba menjelaskannya kepada Anda dengan lebih sederhana. Bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan yang di tengahnya ada sebuah inti yang terus berputar seperti mesin sehingga menghasilkan medan elektromagnetik yang kita tahu menciptakan medan magnet antara kutub utara dan selatan. Nah, yang menjadi masalah adalah inti bumi sekarang mulai berhenti berputar. Entah karena kehabisan oli atau sudah lelah, yang pasti itu terjadi saat ini. Pak Jenderal bertanya, apa yang akan terjadi jika inti bumi berhenti total? Tolong jawab, John. Pertanyaan bagus, Pak. Ketika inti berhenti, tentu medan elektromagnetik menjadi tidak stabil, maka kita akan melihat semua pesawat jatuh dari langit, semua alat elektronik akan terbakar, badai super besar di mana-mana, dan sambaran petir akan menyambar per 2 km persegi di setiap wilayah. Petir loh ini ya. Nah, yang paling fatal adalah bahwa medan elektromagnetik melindungi planet bumi seperti sebuah perisai, yang mana hal itu melindungi kita dari badai matahari yang panasnya bisa melelehkan sebuah sosis bakar dan pemilik-pemiliknya. Dan ketika medan elektromagnetik itu hilang, maka planet bumi akan kembali ke zaman batu. Dr. Zimski. This is the Earth without the EM field. 3 months, gentlemen, and we're back in the Stone Age. Dan Josh mengatakan bahwa kita hanya punya waktu 3 bulan sebelum semua itu benar-benar terjadi. Saat Pak Jenderal bertanya bagaimana solusinya, Josh mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan itu semua adalah dengan menggerakkan kembali inti bumi menggunakan nuklir yang diledakkan. Masalahnya, kita tidak mungkin pergi ke sana karena manusia hanya bisa menggali sekitar 12 km ke bawah tanah, dan itu ada di dunia nyata, yaitu proyek KSB atau Kola Super Deep Borehole di Rusia. Nah, bagaimana antum bisa pergi ke sana jika proyek KSB saja memerlukan waktu 20 tahun untuk menggali, sedangkan kita hanya punya waktu sekitar 3 bulan sebelum kiamat terjadi. Bagaimana muklis kita bisa selamat? Tolong! Di tengah kebingungan itu, Jimski pun mengatakan, What if we could? ini adalah Dr. Brace. Beliau merupakan ahli senjata dan teknologi sekaligus terobsesi untuk membuat kapal yang bisa berlayar di dalam tanah. Selama 20 tahun Brace melakukan penelitian dan menciptakan sebuah laser berfrekuensi tinggi yang dikombinasikan dengan tabung resonansi ultrasonik. Pasti Anda tidak paham, karena saya juga sama. Intinya, laser ini mampu menembus semua material dan benda padat dalam waktu yang sangat singkat. Firing. I'm officially impressed. Untuk kabin pesawat, Brace juga sudah menciptakan sebuah bahan dari kristal yang dikombinasikan dengan titanium sehingga membuat bahan ini tahan terhadap panas, dingin, dan berbagai serangan fisik. Bahan ini dinamainya dengan unobtainium. Ready? Firing. I call it unobtainium. Untuk ruang kokpit, Brace juga sudah membuat prototipenya dan itu masih berupa bahan seala kadarnya karena budgetnya tidak cukup, sehingga dia menyimpulkan bahwa kapal yang diidam-idamkannya ini akan selesai sekitar 12 tahun. Pak Jenderal bertanya, apa yang Brace butuhkan untuk menyelesaikan kapal ini dalam waktu 3 bulan? $50 billion. Dan Jenderal pun menyetujuinya. Will you take a check? Adegan berpindah ke seorang hacker paling handal di dunia bernama Red, di mana dia meminta untuk menghack seluruh sistem di dunia dengan tujuan untuk merahasiakan semua data mengenai proyek menuju inti bumi ini. Dan dengan beberapa syarat kecil, Red pun menyetujuinya. Selanjutnya kita berpindah ke Rebecca, di mana setelah kejadian mendarat darurat tersebut, dirinya dinonaktifkan dan secara rahasia, sekarang dia direkrut kembali untuk menjadi pilot dalam misi menuju inti bumi ini.
Setelah tim sudah lengkap, mereka pun mengumpulkan ilmuwan dan semua orang cerdas di planet bumi untuk memulai proyek menyelamatkan planet bumi. Gentlemen, this is your crew. Thank you. Thank you. I'll outline our program over the next 3 months. Kapal ini sendiri didesain mirip sekali dengan kereta api yang terdiri dari beberapa gerbong yang dinamakan kabin dan didorong menggunakan baling-baling super kuat dengan dibantu oleh gerigi gerak yang terdapat di badan kapal. Mirip sekali dengan binatang cacing. Dan untuk ruang kokpit, Bridge menggunakan gyro gimbal agar mereka tetap sejajar dan tidak nungir saat menggali ke dalam tanah. Untuk melihat jalur yang dilalui, Josh sudah melakukan penelitian dan menciptakan sebuah alat yang mirip CT scan yang secara kasarnya bisa melihat dengan tembus pandang. Itu tentu akan mempermudah mereka untuk melalui jalur menuju inti bumi. It's better. It's better. Red sendiri memulai tugasnya untuk melindungi proyek ini menggunakan virus ciptaannya sehingga tidak ada satupun data yang bisa bocor dan diketahui oleh publik. Meanwhile, there are a million puzzles ahead of us, and we have 3 months to solve them. With your help, we can succeed. Selama mereka berlatih dan melakukan simulasi mengendalikan kapal, efek dari ketidakstabilan medan elektromagnetik mulai menunjukkan gejalanya. Lightning superstorm. Uh-oh. Rome does not look good. Di mana langit Roma tiba-tiba berubah dan beberapa benda yang terbuat dari metal mengeluarkan semacam listrik statis. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa petir mulai menyambar hingga beberapa bangunan bersejarah di Roma dibuat hancur hingga menimbulkan kepanikan orang-orang. Tiga bulan kemudian, akhirnya kapal sudah selesai dan mereka pun siap untuk berangkat. Peluncuran pun akan dilakukan di Palung Mariana yang kita tahu bahwa itulah palung terdalam di planet bumi, sehingga itu akan mempercepat pemberangkatan mereka. Dan sekedar untuk mengingat bahwa yang akan berangkat dalam misi ini ada 6 orang, yaitu Josh, Rebecca, Jimsky, Brez, Sergei, dan satu lagi rekannya Rebecca yang seorang komandan yaitu Robert. Oh iya, untuk sumber tenaga kapal ini tidak menggunakan bensin, pertamak atau minyak tanah, tetapi menggunakan reaktor nuklir yang hampir mirip dengan yang ada di dada Iron Man, tetapi dengan skala yang lebih besar dan lebih masuk akal. Ketika mesin dihidupkan, mereka pun siap untuk berangkat. CS cabin repress. Repress VLV closed. Pad leader, stand by for launch. 1, launch. $500 feet. Leveling out. Okay, guys, let's swing forward. Gyro leveling operational. Hull integrity holding.